Operator. Apa sih operator itu? Operator adalah simbol atau kata khusus yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu atau lebih nilai atau bisa dikenal sebagai operan. Operator ini bisa melakukan tugas-tugas seperti penjumlahan, pengurangan, perbandingan, atau manipulasi logis. Jenis-jenis operator. Yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika yang umum, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua ada operator perbandingan. Ketika kamu ingin membandingkan dua nilai, operator perbandinganlah yang digunakan. Yang ketiga ada operator logika. Operator logika memungkinkan untuk menggabungkan beberapa kondisi sekaligus dalam banyak bahasa pemrograman. Operator logika meliputi dan, atau, dan tidak. Operator ini sering digunakan dalam struktur pengambilan keputusan atau dalam perulangan. Yang keempat ada operator penugasan. Operator penugasan digunakan untuk memberikan nilai kepada variabel. Operator paling umum dalam kategori ini adalah sama dengan. Contoh pemrograman operator. Selanjutnya ada looping atau perulangan. Pengertian looping. Looping adalah proses berulang sekumpulan instruksi dalam kode program sampai kondisi tertentu terpenuhi. Proses ini memungkinkan program untuk melakukan tugas yang sama secara berulang, tanpa perlu menulis ulang kode yang sama. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam looping adalah exit condition. Tanpa kondisi keluar yang tepat, loop bisa menjadi infinite loop, di mana program akan terus berjalan tanpa henti. Hal ini tentu tidak diinginkan karena dapat menyebabkan program menjadi tidak responsif atau mengalami crash. Looping dapat digunakan di berbagai situs, mulai dari pengolahan data, operasi matematika, hingga program flow control. Logical looping. Logical looping dalam pemrograman merujuk pada mekanisme yang mengatur bagaimana dan kapan sebuah set instruksi dalam program diulang. Inti dari logika ini adalah evaluasi kondisi yang menentukan kelanjutan atau penghentian loop. Menggunakan logical looping yang tepat sangat penting untuk menghindari kesalahan seperti infinite loop dan memastikan program berjalan secara efisien. Aspek-aspek utama dari logika looping. Yang pertama ada inisialisasi. Ini adalah langkah awal dalam looping, di mana variabel pengontrol loop diatur. Yang kedua ada kondisi. Kondisi adalah pernyataan yang dievaluasi sebelum setiap iterasi loop. Jika kondisi bernilai benar, loop terus berjalan. Jika kondisi bernilai salah, loop akan berhenti. Yang ketiga ada loop body. Ini adalah blok kode yang diulang dalam setiap iterasi loop. Yang terakhir ada update. Setelah setiap iterasi, ada langkah pembaruan di mana variabel pengontrol loop diubah. Jenis looping. Yang pertama ada for loop. For loop adalah jenis looping yang paling umum, dipakai untuk kasus di mana jumlah iterasi diketahui. Contoh penggunaannya adalah untuk mencetak angka 1
sampai 10. Yang kedua ada while loop. While loop akan terus berjalan selama kondisi yang ditentukan masih benar. Jenis looping yang pertama ada for loop. For loop adalah jenis looping yang paling umum, dipakai untuk kasus di mana jumlah iterasi diketahui. Contoh penggunaannya adalah untuk mencetak dari angka 1 sampai 10. Yang kedua ada while loop. While loop akan terus berjalan selama kondisi ditentukan masih benar. Yang ketiga ada do while loop. Do while loop mirip dengan while loop, tetapi memastikan bahwa kode di dalam loop dijalankan setidaknya sekali, bahkan jika kondisi awalnya tidak terpenuhi. Berikutnya ada contoh looping. Selanjutnya ada sequence, list, tuple, dan dictionary. Yang pertama ada sequence. Sequence digunakan untuk kumpulan tipe data yang terorganisir. Yang kedua ada list. List merupakan tipe data yang ditulis secara berurutan. Yang ketiga ada tuple. Tuple berfungsi untuk menampung sekumpulan data. Tipe data ini diawali dengan tanda kurung buka, memisahkan setiap elemen di dalamnya dengan tanda koma, dan ditutup dengan tanda kurung tutup. Tuple bersifat immutable, yang berarti elemen pada tiga data tuple tidak dapat diubah setelah proses pendeklarasian. Pada tuple, kita juga bisa menuliskan data yang duplikat. Contoh tuple. Keempat, ada dictionary. Dictionary digunakan untuk memetakan sebuah nilai pada data ke dalam nilai lainnya. Tipe data dictionary dapat dideklarasikan dengan diawali oleh tanda kurung buka berawal, memisahkan setiap elemen di dalamnya dengan tanda koma, dan ditutup dengan tanda kurung tutup. Contoh dari dictionary.
Nah, itu adalah sedikit tutorial Python dari kami. Apabila ada kekurangan dalam video tersebut, kami mohon maaf. Karena kami di sini juga sama-sama masih belajar Python. Nah, sekian video kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.